Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman kakao. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Febri Firmansyah. Nama saya Maulana Ijal Syarif. Nama saya Linda Zuniga. Dan nama saya Emi Hamidatul Maulana. Kakao merupakan salah satu produk pertanian yang memiliki peranan yang cukup nyata dan dapat diandalkan dalam mewujudkan program pembangunan pertanian. Saat ini saya tengah berada di salah satu pusat penelitian kopi dan kakao di Indonesia yang bertempat di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Ini merupakan tanaman kakao dan di sini juga ada beberapa buahnya. Indonesia merupakan salah satu negara pembudidaya tanaman kakao paling luas di dunia dan termasuk negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah Ivory Coast dan Ghana, yang nilai produksinya mencapai 1.315.800 ton per tahun. Tanaman kakao diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1560, tepatnya di Sulawesi Minahasa. Syarat tumbuh. Sejumlah faktor iklim dan tanah menjadi kendala bagi pertumbuhan tanaman. Lingkungan alami tanaman kakao adalah hujan tropis. Dengan demikian, curah hujan, suhu udara, dan sinar matahari menjadi bagian dari faktor iklim yang menentukan. Begitu pula dengan faktor fisik dan kimia tanah yang erat kaitannya dengan daya tembus dan kemampuan akar menyerap hara. Curah hujan. Distribusi curah hujan sepanjang tahun ialah 1.100 sampai 3.000 mm per tahun. Curah hujan yang melebihi 4.500 mm per tahun kurang baik karena berkaitan erat dengan serangan penyakit busuk buah. Daerah yang curah hujannya lebih rendah dari 1.200 mm per tahun masih dapat ditanami kakao, tetapi dibutuhkan air irigasi. Hal ini disebabkan air yang hilang karena transpirasi akan lebih besar daripada air yang diterima tanaman dari curah hujan. Sinar matahari. Lingkungan hidup alami tanaman kakao ialah hujan tropis yang di dalam pertumbuhannya membutuhkan naungan untuk mengurangi pencahayaan penuh. Cahaya matahari yang terlalu banyak akan mengakibatkan lilit batang kecil, daun sempit, dan batang relatif pendek. Pemanfaatan cahaya matahari semaksimal mungkin dimaksudkan untuk mendapatkan intersepsi cahaya dan pencapaian indeks luas daun optimum. Kakao tergolong tanaman C3 yang mampu berfotosintesis pada suhu daun rendah. Fotosintesis maksimum diperoleh pada saat penerimaan cahaya pada tajuk sebesar 20% dari pencahayaan penuh. Suhu. Pengaruh suhu terhadap kakao erat kaitannya dengan ketersediaan air, sinar matahari, dan kelembapan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelola melalui pemangkasan, penataan tanaman pelindung, dan irigasi. Suhu sangat berpengaruh terhadap pembentukan flus, pembungaan, serta kerusakan daun. Suhu ideal bagi tanaman kakao adalah 30 derajat sampai 32 derajat Celcius dan 18 derajat sampai 21 derajat Celcius. Tanah. Tanaman kakao dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asal persyaratan fisik dan kimia tanah yang berperan terhadap pertumbuhan dan produksi kakao terpenuhi. Kemasaman tanah, kadar bahan organik, unsur hara, kapasitas absorpsi, dan kejenuhan basah merupakan sifat kimia yang perlu diperhatikan. Sedangkan faktor fisiknya adalah kedalaman efektif, tinggi permukaan air tanah, drainase, struktur dan konsistensi tanah. Selain itu, kemiringan lahan juga merupakan sifat fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao. Biologi. Kakao merupakan satu-satunya dari 22 jenis marga Theobroma suku Sterculiaceae yang diusahakan secara komersial. Menurut Ctosupomos 1988, sistematika tanaman ini sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, anak divisi Angiospermae, kelas Dicotyledoniae, anak kelas Diarpetalae, bangsa Marvales, suku Sterculiaceae, marga Theobroma, jenis Theobroma cocoa L. Beberapa sifat atau penciri dari buah dan biji digunakan dasar klasifikasi dalam sistem taksonomi. Berdasarkan bentuk buahnya, kakao dapat dikelompokkan ke dalam 4 populasi. B. Morfologi. Terdiri dari 1. Batang dan cabang, 2. Daun, 3. Akar, 4. Bunga, 5. Buah dan biji. Selanjutnya adalah fisiologis, terdiri dari fotosintesis,
perkembangan akar, faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan kakao, perkembangan dan pemasakan buah, perbanyakan tanaman. A. Perbanyakan generatif. Perbanyakan secara generatif akan menghasilkan tanaman kakao semaian dengan batang utama atau trof yang tegak, mempunyai rumus daun 38 dan pada umur tertentu akan membentuk perempatan atau jorket dengan cabang-cabang Pragirotov yang mempunyai rumus per 2. Rumus daun 38 nantinya sifat duduk daun seperti spiral dengan letak duduk daun pertama sejajar dengan daun ketiga pada jumlah daun ke-8. Sementara itu, rumus daun setengah artinya sifat duduk daun berseling dengan letak daun pertama sejajar kembali setelah daun kedua. Perbanyakan generatif bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara buatan dan alami. Perbanyakan secara buatan dilakukan dengan menyilangkan dengan tangan antara dua tanaman kakao. Serbuk sehari jantan tanaman kakao ditempelkan pada kepala putih tanaman kakao lainnya. Sementara itu secara alami biasanya dilakukan oleh lalat yang menempelkan serbuk sehari jantan pada kepala putih tanaman kakao. B. Perbanyakan vegetatif. Bahan yang digunakan untuk perbanyakan secara vegetatif bisa berupa akar, batang, cabang, bisa juga daun. Sampai saat ini, bagian vegetatif tanaman kakao yang banyak digunakan sebagai bahan tanam untuk perbanyakan vegetatif adalah batang atau cabang yang disebut dengan entres. Ciri entres yang baik antara lain tidak terlalu muda atau tua, ukurannya relatif sama dengan batang bawah, tidak terkena penyakit penggerak batang, dan masih segar. Perbanyakan vegetatif tanaman kakao dapat dilakukan dengan cara okulasi, stek, atau kutur jaringan. Penyiapan lahan dan penanaman tanaman kakao. Pada penyiapan lahan, ada beberapa tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pembersihan areal. Pembersihan areal dilaksanakan mulai dari tahap survei atau pengukuran sampai tahap pengendalian ilalang. Tahap selanjutnya dari pembersihan areal adalah tebas atau babat. Pada tahap ini, dilaksanakan selama 3-4 bulan dan merupakan tahap yang paling lama dari semua tahap pembersihan areal. Yang kedua, pengolahan tanah. Pengolahan tanah biasanya dilaksanakan secara mekanis. Pengolahan tanah selain dinilai mahal, juga dapat mempercepat pengikisan lapisan tanah atas. Yang ketiga, tanaman penutup tanah. Untuk mempertahankan lapisan atas tanah dan menambah kesuburan tanah, pembersihan areal terkadang diikuti dengan tahap penanaman tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah biasanya adalah jenis kacang-kacangan, antara lain Centrosema pubescens, Colopogonium mucunoides, dan lain-lain. Yang keempat, pohon pelindung. Penanaman pohon pelindung sebelum penanaman kakao bertujuan mengurangi intensitas sinar matahari langsung. Bukan berarti bahwa pohon pelindung tidak menimbulkan masalah yang menyangkut biaya, sanitasi kebun, kemungkinan serangan hama dan penyakit, atau kompetisi hara dan air. Karena itu, jumlah pemeliharaan untuk meniadakan pohon pelindung pada areal penanaman kakao saat ini sedang dilakukan. Yang selanjutnya adalah jarak tanam. Jarak tanam yang ideal bagi kakao adalah jarak yang sesuai dengan perkembangan bagian tajuk tanaman serta cukup tersedianya ruang bagi perkembangan akar. Selanjutnya, lubang tanam. Ukuran lubang tanam pada tanaman kakao umumnya 60 x 60 x 60 cm. Ukuran ini sudah dianggap memadai untuk mendukung adaptasi perakaran bibit dengan kondisi lapangan. Lubang tanam dibuat 6-3 bulan sebelum tanam dengan cara membiarkan tanah galian teronggok di sekitar lubang 2-3 bulan. Dan yang terakhir adalah penanaman. 2 minggu sebelum penanaman, lebih dahulu disiapkan lubang tanah berukuran 40 x 40 x 40 cm atau 60 x 60 x 60 cm. Tumpang sari. Satu-satunya cara meningkatkan produktivitas di lahan kering adalah dengan tumpang sari. Tumpang sari menjamin berhasilnya penanaman menghadapi iklim yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit, serta fluktuasi harga. Selain itu, dengan pola ini distribusi tenaga kerja dapat lebih baik, sehingga sangat berguna untuk daerah yang padat tenaga, luas lahan pertanian terbatas, serta modal untuk memberi sarana produksi juga terbatas. Dengan kata lain, usaha tani tumpang sari berarti meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan antara individu tanaman dan antar jenis tanaman yang diusahakan. Secara tumpang sari terjadi interaksi dalam mencari faktor tumbuh cahaya, air, dan unsur hara.
Pemupukan dan pemangkasan. A. Pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah tanaman kakao berumur 2 bulan di lapangan. Pemupukan pada tanaman yang belum menghasilkan dilaksanakan dengan cara menaburkan pupuk secara merata dengan jarak 15 hingga 50 cm untuk umur 2 hingga 10 bulan dan 50 hingga 75 cm untuk umur 14 hingga 20 bulan dari batang utama. Untuk tanaman yang telah menghasilkan, penaburan pupuk dilakukan pada jarak 50 hingga 75 cm dari batang utama. Penaburan pupuk dilakukan dalam alur sedalam 10 cm. Pemangkasan kakao. Bagi tanaman kakao, pemangkasan adalah suatu usaha meningkatkan produksi dan mempertahankan umur ekonomis tanaman. Secara umum, pemangkasan bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan tajuk yang seimbang dan kokoh, mengurangi kelembapan sehingga aman dari serangan hama dan penyakit, memudahkan pelaksanaan panen dan pemeliharaan, mendapatkan produksi yang tinggi. Pengendalian hama dan penyakit. Pesatnya peningkatan luas areal tidak diimbangi dengan pesatnya peningkatan tingkat produktivitas maupun mutu. Organisme pengganggu tanaman atau OPT merupakan salah satu faktor penting yang menghambat pencapaian sasaran produksi dan mutu hasil. Diperkirakan rata-rata 30% pengurangan hasil disebabkan serangan OPT. Bahkan ada penyakit penting yang menyebabkan kematian apabila tidak dikendalikan secara tepat. Kegiatan penanganan OPT merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Untuk melaksanakan tersebut, penting kiranya petugas dan petani kakao mengetahui ciri dan tanda serangan sehingga mudah mengidentifikasi hama penyakit di kebun kakao. Petani sebaiknya mampu melakukan pengamatan sederhana setiap minggu sehingga dapat memutuskan tindakan yang paling baik untuk mengelola kebunnya. Selanjutnya yang terakhir adalah proses panen dan pasca panen tanaman kakao. Yang pertama adalah pemetikan dan sortasi buah. Buah kakao dipetik apabila sudah cukup masak, yakni ditandai dengan adanya perubahan warna kulit buah. Buah hasil pemetikan dipisahkan antara yang baik dan yang jelek. Buah yang jelek berupa buah yang kelewat masak, yang terserang hama penyakit, buah muda atau buah yang lewat masak. Selanjutnya pemeraman dan pemecahan buah. Pemeraman dilakukan selama 5-12 hari, tergantung kondisi setempat dan pematangan buah, dengan cara mengatur tempat agar cukup bersih dan terbuka, serta menggunakan wadah pemeraman seperti keranjang atau karung goni. Pemecahan buah dapat dilakukan dengan pemukul kayu, pemukul berpisau atau hanya dengan pisau apabila sudah berpengalaman. Penyimpanan buah sebelum fermentasi. Hal yang baik dilakukan di Malaysia. Penyimpanan dan penghamparan buah sebelum fermentasi akan menghasilkan biji kakao yang bercita rasa coklat lebih baik. Selanjutnya adalah fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk memperoleh biji kakao kering yang bermutu baik dan memiliki aroma serta rasa khas rasa coklat. Fermentasi dapat dilakukan dalam kotak, dalam tumpukan maupun dalam keranjang. Selanjutnya adalah perendaman dan pencucian. Pencucian dilakukan setelah fermentasi untuk mengurangi pulp yang melekat pada biji. Biji direndam selama 3 jam untuk meningkatkan jumlah biji bulat dan penampilan menarik. Pengeringan dan tempering. Tujuan dari pengeringan adalah mengurangi kadar air dari 60% menjadi 6-7% sehingga aman dan selama pengangkutan dan pengapalan. Penjemuran cara yang paling baik dan murah. Pada daerah yang curah hujannya agak tinggi dan produksi biji kakao banyak, penjemuran saja tidak cukup tapi diperlukan pengering mekanis. Tempering adalah proses penyesuaian suhu pada biji dengan suhu udara sekitarnya setelah dikeringkan agar biji tidak mengalami kerusakan fisik pada tahap berikutnya. Selanjutnya sortasi ditujukan untuk memisahkan biji kakao dari kotoran yang melekat dan mengelompokkan biji berdasarkan kenampakan fisik dan ukuran biji. Dan yang terakhir adalah pengemasan dan penyimpanan. Biji kakao kering dan bersih dikemas dalam karung bersih dan disimpan dalam gudang. Penyimpanan biji kakao kering dilakukan mengikuti standar prosedur operasional dan SPO fumigasi kakao di kontainer. Yang terakhir, analisis usaha tani. Analisis finansial usaha tani kakao didekati dengan memperhatikan biaya dan penerimaan. Biaya yang dimasukkan dalam penelitian ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan petani untuk proses produksi yang merupakan biaya variabel terdiri atas pembelian pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja.